Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Citra dari SMP Negeri 2 Arosbaya, Bangkalan akan mempresentasikan tentang pengenalan pola dalam materi berpikir komputasional mata pelajaran informatika kelas 7 SMP. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi pagi pada hari ini. Yes, you can. Artinya apa? Ya, kamu pasti bisa. Kamu pasti mampu. Jadi, apapun tantangannya, apapun persoalan, apapun tugas yang diberikan oleh guru, kamu pasti mampu mengerjakannya. Asal mau belajar ya. Dan kamu pasti harus mampu menyelesaikan semua tantangan yang kamu hadapi di kehidupan nantinya. Agar nanti kamu akan menjadi pribadi yang sukses dan dewasa untuk menghadapi hari-hari di depan. Oke, selanjutnya untuk bersingkat waktu, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan tanya nih, pernah nggak sih kalian menemui lampu lalu lintas? Pasti pernah kan ya? Kalau kalian keluar jalan-jalan dengan orang tuanya, berboncengan naik sepeda motor atau naik mobil, kendaraan ringan yang lain, pasti di suatu perempatan atau pertigaan kalian akan menemukan yang namanya lampu lalu lintas yang terdiri dari 3 warna ya kan, ada merah, kuning, dan hijau. Nah, apakah kalian memahami apa arti dari lampu lalu lintas itu tadi? Coba berpikir. Ada yang tahu jawabannya? Nah, tanpa kita sadari, kita akan memahami fungsi dari lampu merah itu untuk apa, lampu kuning untuk apa, dan lampu hijau untuk apa. Kita pasti secara tidak sadar, di bawah alam sadar kita, lama-kelamaan karena selalu bertemu dengan lampu lalu lintas setiap harinya, kita jadi tahu apa fungsi dari masing-masing warna dari lampu lalu lintas itu. Hijau itu untuk apa? Ya, betul. Kalau lampu hijau menyala, sudah saatnya kendaraan berjalan. Lampu kuning? Betul, harus hati-hati. Jadi toleh kanan kiri. Takut dari sisi lain ada yang berjalan. Dan lampu merah? Ya, sudah pasti saatnya kendaraan berhenti. Yuk, kita lanjutkan. 3, 2, Masuk ke 1, materi. Sabina! Nah, dulu. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Nah, oke lanjut. Apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Jadi kenapa kita belajar tentang pengenalan pola? Agar kalian peserta didik mampu mengenal dan memahami konsep pengenalan pola dengan benar. Kalian peserta didik mampu menemukan persamaan dan perbedaan dari pola suatu permasalahan dengan benar. Dan yang jelas, peserta didik mampu menerapkan kemampuan berpikir komputasional dalam bidang literasi, numerasi, dan literasi sains. Oke, apa sih pengenalan pola itu? Pengenalan pola itu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Kemampuan mengenali pola tersebut akan membantu kita untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan mencari solusi yang lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa pengenalan pola ini? Jadi pola itu tidak hanya melulu gambar atau suatu bentuk. Ya, nantilah kita sambil melihat contoh ke belakang. Contoh yang gampang sekarang, kalau ibu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari polanya, jika mendung sudah gelap, langit sudah mulai mendung, biasanya pasti akan turun apa? Betul, akan turun hujan. Nah, itu salah satu contoh pola dari kejadian alam seperti itu. Atau lagi contohnya, ketika para ketika angin di laut sangat keras atau sangat kencang, angin di laut sangat kencang, maka para nelayan pasti tahu, oh ini bukan waktunya untuk berangkat berlayar karena nanti akan membawa bahaya untuk perahu yang berlayar lah. Itu berarti cara para nelayan melihat, oh kalau ombaknya tenang,
dan anginnya tenang, sudah saatnya perahu berangkat memancing ikan ke laut. Itu kejadian-kejadian alam yang bisa kita kenali dan disebut dengan pola atau keteraturan. Itu contohnya di kejadian alam. Nah, contoh yang biasanya kita tahu nih, setiap manusia itu memiliki wajah, ya kan? Di wajah manusia ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, tapi mata manusia tidak semuanya sama. Ada yang sipit, ada yang belok. Hidung setiap manusia ada yang mancung, ada yang pesek. Mulut atau bibir setiap manusia ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang lebar, ada yang kecil. Kemudian kulit, warna kulit ada yang coklat, sawo matang, ada yang putih, kuning langsat. Nah, contoh-contoh itu dari badan kita manusia itu adalah ciri-ciri yang bisa kita sebut dengan pola. Nah, biasanya ciri-ciri dari wajah tiap manusia kenapa bisa berbeda, itu efeknya ke ilmu kita informatika apa? Coba. Betul. Kalian HP-nya sudah canggih kan? HP Android. Jika kita akan membuka kunci suatu HP, ya kan? Untuk masuk ke menu HP, kita perlu face recognition atau pengenalan pola wajah. Nah, itu salah satu contoh aplikasi dari pengenalan pola di teknologi. Jadi untuk mengenali wajah setiap orang, HP itu dikasih program sehingga dia tidak dapat membuka kuncinya kalau bukan wajah orang yang memiliki HP yang didaftarkan, ya kan? Karena itu ada yang namanya ilmu pengenalan pola. Contoh yang lebih gampang lagi sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari dalam perangkat komputer. Nah, monitor. Mungkin kalian tahunya laptop ya, kalau praktek ada beberapa monitor juga di lab komputer kalian. Jadi kenapa TV, monitor, komputer itu ada yang bentuknya agak miring, ada yang tipis, ada yang tebal, tapi apa coba polanya? Apa coba kesamaannya? Kalau perbedaannya sudah terlihat ya, ada yang tebal, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang melengkung, ada yang lurus. Nah, persamaannya apa coba? Betul, jadi bentuk monitornya persegi. Kebanyakan monitor bentuknya persegi kotak, baik di laptop, TV, atau monitor PC, itu rata-rata bentuknya kotak. Ya, apakah nyaman, apakah enak nanti kalau kita mendapatkan monitor bentuknya lingkaran atau segitiga? Apakah nyaman untuk dilihat oleh mata? Sepertinya tidak kan. Jadi tidak semua bentuk itu bisa dijadikan sebagai acuan bentuk monitor. Sudah ada standar sendiri bahwa monitor atau layar yang kita gunakan berbentuk persegi. Meskipun dalam kenyataannya nanti bentuk persegi dari setiap monitor itu berbeda-beda. Ada yang agak melengkung pinggirnya, ada yang tebal belakangnya, ada yang tipis, ada yang melebar, ada yang memendek kotak. Ya bermacam-macam, tapi bentuk inti dari monitor selalu persegi. Bisa dipahami kan? Ya, coba mari kita kenali contoh-contoh pola yang terjadi di kehidupan kita, baik itu dari segi alam, dari segi peralatan, atau aktivitas kita sebagai manusia, pola kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan, apa aktivitas kita dari pagi sampai malam, itu secara tidak sadar merupakan contoh dari pola hidup kita. Baik, kurang lebih seperti itu sekilas materi pengenalan pola dari Ibu Citra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.